Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 5 beranggotakan Haris Syihab, Nur Khafifah, Rahmah Fitroh, dan terakhir Rika Haryana. Jadi sebagai anggota kelompok presentasi hari ini, kami sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan Anda semua tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting, yaitu pentingnya penerapan pendidikan berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE pada kegiatan belajar matematika pada link YouTube berikut. Jadi kami akan menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan format diagram 4C, yang mana berdasarkan video tadi. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah connection atau hal yang berkaitan, yang ketiga adalah challenge atau tantangan, yang keempat adalah perubahan, yaitu change. Baik, saya Rika Haryana akan menjelaskan tentang konsep baru yang menarik dan relevan untuk diterapkan. Jadi yang pertama yaitu integrasi mendalam antara matematika dan keterampilan sosial emosional. Video menunjukkan bagaimana konsep matematika dapat dikaitkan dengan pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Misalnya, melalui diskusi kelompok, siswa tidak hanya belajar tentang konsep geometri, tetapi juga belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam merencanakan pembelajaran. Nah, di sini guru dalam video menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam merencanakan pembelajaran. Beliau mampu menyesuaikan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik. Yang ketiga, pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, di sini lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting untuk mendorong siswa aktif belajar dan berpartisipasi dalam diskusi. Guru dalam video menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif, sehingga semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi pusat perhatian di dalam kelas, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator. Guru membantu siswa menemukan jawaban sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan kegiatan yang menarik. Hal ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar aktif. Selanjutnya, hal-hal yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam video tersebut, guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dikarenakan pada awal video, guru telah menyampaikan bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar mereka. Maka pendekatan yang diterapkan guru juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, pembelajaran dalam video tersebut sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada kompetensi dasar pembelajar. Pembelajaran yang berfokus pada kompetensi dasar pembelajar dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi berarti pendekatan yang diambil mengutamakan penguasaan kompetensi inti atau dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, melakukan evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa. Melakukan evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa merupakan bagian penting dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, melakukan pengelompokan peserta didik secara fleksibel. Melakukan pengelompokan peserta didik secara fleksibel adalah strategi penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan guru menyesuaikan kelompok siswa berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar mereka. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, namun berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa
dengan siswa yang secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru mencerminkan pendekatan pembelajaran yang sangat interaktif dan adaptif. Yang kelima, dalam video tersebut, guru melakukan pemantauan kepada semua kelompok dan memberi bimbingan. Dalam video tersebut, guru melakukan pemantauan kepada semua kelompok dan memberi bimbingan. Ini menunjukkan penerapan beberapa prinsip kunci dari pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Baik, saya Haris Shihab. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu tentang hal yang menjadi tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja tantangannya? Yang pertama adalah kesulitan guru atau SDM. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang cukup untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional secara efektif. Yang mana pemerintah harus memberikan pelatihan di berbagai daerah yang memerlukan, seperti daerah pedesaan yang memiliki kesenjangan dengan kota. Nah, yang kedua adalah kebutuhan individu peserta didik, yang mana mengidentifikasi kebutuhan individual setiap peserta didik secara akurat dan tepat waktu bisa menjadi tantangan, terutama di kelas yang besar. Dan juga fleksibilitas, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan setiap peserta didik secara terus-menerus membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dari guru. Yang ketiga adalah pengukuran hasil, yang mana memilih instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur hasil pembelajaran yang kompleks seperti keterampilan sosial emosional bisa menjadi tantangan. Dan validity dan reliability-nya, yaitu memastikan instrumennya valid dan reliable, adalah penting untuk hasil yang akurat. Dan fasilitasnya, yang mana tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai seperti di kota. Jadi hal tersebut menjadi tantangan yang mana kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran sosial emosional seperti ruang yang nyaman dan aman. Baik, itu saja tantangannya menurut kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Fitroh. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Perubahan yang akan kami lakukan jika menjadi guru yang ada di video tersebut adalah yang pertama menggunakan proyek berbasis masalah. Kami akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan menerapkan konsep yang mereka pelajari. Dalam video, guru memberikan peserta didik beberapa contoh tentang cara memutar bentuk. Tetapi, kami akan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih sendiri dan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Contoh nyata yaitu tentang bagaimana rotasi digunakan, seperti bumi berputar pada porosnya, ban yang berputar, dan jam yang berdetak searah. Perubahan yang kedua adalah menggunakan teknologi. Kami akan menggunakan berbagai strategi instruksional untuk melibatkan semua peserta didik. Dalam video, guru menggunakan metode ceramah atau metode tradisional. Meskipun ini dapat efektif untuk beberapa siswa, ini mungkin tidak menarik untuk semua. Kami akan menggunakan berbagai strategi instruksional, seperti menggunakan teknologi, yaitu perangkat lunak pendidikan dan aplikasi matematika. Hal ini akan membuat peserta didik lebih tertarik ketika pembelajarannya melalui atau menggunakan media visual. Selain itu, menggunakan diskusi kelompok kecil yang berimbang atau heterogen, agar diskusi menjadi lebih aktif, serta pembelajaran yang kooperatif dan efisien untuk membantu semua peserta didik mempelajari materi. Perubahan yang ketiga adalah mengintegrasikan elemen budaya. Dalam video, tampaknya guru berfokus pada kebutuhan peserta
didik berprestasi tinggi saja. Kami akan memastikan bahwa semua peserta didik merasa diterima dan dilibatkan di kelas, terlepas dari tingkat kemampuan dan latar belakang mereka. Kami juga akan memberikan peserta didik kesempatan untuk bekerja dengan kecepatan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mempelajari materi dengan cara yang terbaik bagi mereka. Selain itu, kami akan menghormati semua kelompok etnis dan budaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan yang beragam budaya. Perubahan yang keempat adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Kami akan memberikan lebih banyak umpan balik kepada peserta didik tentang pekerjaan mereka. Dalam video, guru tidak memberikan banyak umpan balik kepada peserta didik tentang pekerjaan mereka. Hanya peserta didik yang mengerti dan paham yang bisa memberikan kesimpulan, dikarenakan kelompok yang homogen. Kami akan memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada peserta didik tentang kekuatan dan kelemahan mereka di materi itu, sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah dua pendekatan pembelajaran yang saling melengkapi dan sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan modern. Keduanya menawarkan manfaat yang signifikan bagi perkembangan siswa secara holistik, baik dari segi akademik maupun sosial emosional. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.